Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini, di jam-jamnya ngantuk para ummahat, alhamdulillah bisa kembali duduk dalam majelis ilmu yang mulia ini, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Abu Ihsan Al-Athari dan Ummu Hisan hafizahumullahu jami'an. Dan kita masih membahas tentang mencari nafkah dengan ilmu dan takwa. Dengan ilmu sudah ya, pemahaman. Berarti sekarang dengan takwa ya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Ustadz Abu Ihsan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk pedagang, pegawai, dan profesi lainnya harus memiliki ketakwaan. Secara umum, Rasulullah SAW memberikan peringatan dan ancaman kepada para pedagang. Ingat ini, para ummahat yang punya barang dagangan. Rasulullah mengancam, inna tujjara humul fujjar. Para pedagang itu nanti kebanyakan mereka dibangkitkannya bersama orang-orang fajir. Siapa itu orang-orang fajir? Orang-orang jahat. Lantas ada yang bertanya, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya, jual beli itu halal. Tetapi kebanyakan pedagang itu ketika mereka bicara, mereka bohong. Ketika mereka bersumpah, sumpahnya dusta. Ini yang menjadikan para pedagang mereka banyak dikumpulkan pada hari kebangkitan nanti bersama para penjahat. Karena mereka berdagangnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mereka menipu, berbuat curang, menyembunyikan aib pada barang yang dijual, mereka sumpah palsu, mereka membohongi penjualnya. Ini semuanya yang menjadikan banyak para pedagang yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat bersama para penjahat. Dijelaskan lagi oleh beliau, yaitu para pedagang yang akan dikumpulkan bersama para penjahat di padang mahsyar nanti, pedagang yang tidak mengindahkan rambu-rambu syariat, sehingga ia jatuh dalam larangan-larangan seperti sumpah palsu untuk melariskan dagangan, menipu, berkhianat, berlaku curang, dan lain sebagainya. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Rasulullah mengancam para pedagang yang mereka bersumpah dengan sumpah palsu. Mereka salah satu golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat di padang mahsyar.
Jadi ancamannya apa Ummahat? Nggak diajak bicara oleh Allah. Allah nggak mau memandangnya. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Afwan, ana salah Ummahat. Hadisnya riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Masalah ya, riwayat Muslim dalam kitab sahih. Kata Rasulullah, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adim." Kata Rasulullah, tiga golongan yang Allah tidak mau mengajak bicara dia pada hari kiamat. Allah tidak mau menatapnya pada hari kiamat. Dan Allah siapkan untuknya azab yang pedih. Siapa tiga golongan tersebut? Yang pertama, al-musbil izarahu, laki-laki yang isbal, memanjangkan pakaiannya sampai menutup kedua mata kaki. Yang kedua, al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian sedekahnya. Hati-hati ummahat. Kalau ummahat pernah ngasih sesuatu ke suami, gak usah disebut-sebut. Itu bisa membatalkan pahala sedekahnya dan di hari kiamat gak diajak bicara oleh Allah. Hati-hati yang suka bantu temannya. Kan kamu dulu yang saya bantu ketika susah. Jangan pernah lu juga ngucapin ke anaknya, kamu sudah saya didik, kamu sudah saya kasih banyak kebaikan, gak usah diungkit-ungkit. Termasuk kepada orang tua, gak usah ungkit-ungkit pemberiannya. Kan ibu yang sudah saya biayain ke rumah sakit, kan bapak yang saya bayarin obatnya. Subhanallah. Itu sudah membatalkan pahala sedekahnya umat. Ini yang disebut dengan al-mannan, suka nyebut-nyebut, menghitung-hitung apa yang telah dia berikan. Makanya dikategorikan oleh ulama termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Di antara salah satu dosa besar, suka menyebut-nyebut pemberiannya kepada orang lain. Imam Zahabi memasukkan ini dalam kitabnya Al-Kabair. Salah satu dosa-dosa besar adalah al-mannan, suka menyebut-nyebut pemberiannya, sedekahnya, kebaikannya. Ada anak yang pernah kita tolong, kan kamu yang saya kasih beasiswanya dulu. Jangan diungkit-ungkit. Ini salah satu yang bisa membatalkan, menghapuskan pahala sedekah seseorang. Hati-hati ya. Semua pemberian kebaikan yang sudah kita lakukan, tutup rapat-rapat tuh. Kan biasanya kalau kita emosi kita sebut-sebut. Bantuan kita kepada suami, pemberian kita kepada anak, pemberian kita kepada orang tua, pemberian kita kepada orang yang pernah kita bantu. Padahal itu membatalkan pahala. Ini yang disebut dengan al-mannan. Orang yang suka sebut-sebut pemberiannya dan dia sebut-sebut, hitung-hitung itu pemberian yang telah dia berikan kepada orang lain. Ini yang termasuk enggak Allah ajak bicara pada hari kiamat, Allah enggak mau menatapnya, Allah enggak mau mensucikannya, dan Allah siapkan azab yang pedih. Termasuk yang jadi saksi pembahasan kita yang ketiga kata Rasulullah, yang Allah enggak ajak bicara pada hari kiamat, al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini dosa besar, umat, enggak diajak bicara oleh Allah. Saya kasih ilustrasi umat. Umat diundang
sama Bapak Presiden kita yang baru, Pak Prabowo. Hadir di pelantikan beliau. Ternyata semua tamu yang datang itu diajak bicara sama Pak Prabowo. Cuma Ummahat aja yang dicuekin. Gimana rasanya? Gimana rasanya Ummahat? Sakit sekali. Nah, ini ilustrasi aja. Ada orang pada hari kiamat, di saat orang-orang lain diajak bicara oleh Allah, ini Allah nggak ajak bicara, dicuekin. Allah aja nggak mau natap dia, subhanallah. Lihat, begitu sedihnya keadaan hamba ini di padang mahsyar, dicuekin sama Allah, nggak diajak bicara sama Allah. Salah satunya pedagang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nauzubillah. Keuntungan dunia nggak seberapa, di akhirat penderitaannya sangat menderita. Nggak diajak bicara sama Allah, ya, nggak ditatap sama Allah. Allah nggak mau mensucikannya dan Allah siapkan untuknya azab yang pedih. Bukan mengerikan sekali. Ya, jangan sampai kita bela-belain dapat keuntungan dunia, di akhirat kita menderita, umat. Keuntungan dunia berapa lama sih kita rasakan? 60-70 tahun selesai. Tapi di akhirat 50.000 tahun kita di padang mahsyar. Bayangin tuh kalau Allah nggak mau ajak bicara kita gara-gara salah satu dosa besar ini, yakni bersumpah palsu untuk melariskan dagangan. Ya, makanya ini diingatkan oleh para ulama, jangan sampai kita berdagang tapi tidak mengindahkan rambu-rambu syariat yang ditetapkan. Menipu, berkhianat, kemudian juga menyembunyikan aib pada barang yang dia jual, termasuk sumpah palsu. Gak perlu mahal, ya. Jangan sampai keuntungan sedikit dunia mengorbankan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kemudian juga Rasulullah memuji para pedagang yang jujur lagi bertakwa. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, pedagang yang jujur lagi terpercaya, maka mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dibangkitkan bersama orang-orang yang mati syahid. Kemuliaan umat. Dia berdagang tapi jujur. Dia berdagang tapi amanah. Dia berdagang nggak pernah sumpah palsu. Dia berdagang nggak pernah berbuat curang. Dia berdagang nggak pernah melakukan penipuan. Dijanjikan sama Rasulullah dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, dan bersama orang-orang yang mati syahid, para syuhada. Ini kan menunjukkan apa? Kemuliaan. Kemuliaan seorang pedagang yang jujur, amanah, nggak berbuat curang, nggak menipu. Ini yang menjadikan para sahabat termotivasi jadi pedagang, umat. Di antaranya ini janji Rasulullah, pedagang yang jujur dan amanah dibangkitkan bersama para nabi. Bayangkan, mereka para nabi kan yang kedudukannya paling mulia di sisi Allah. Begitu juga bersama orang-orang yang siddiq. Kedudukan yang paling mulia setelah para nabi dan rasul siapa? As-siddiqin. Begitu juga para syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Maka ini kemuliaan para pedagang yang mereka jujur, amanah, nggak pernah melakukan penipuan, nggak pernah berbuat curang, dan nggak pernah bersumpah palsu ketika mereka melakukan transaksi dagangannya. Kata beliau,
kejujuran dan amanah merupakan buah dari takwa. Demikian pula para pegawai harus berbekal takwa. Maraknya kasus korupsi, suap menyuap, kecurangan merupakan akibat hilangnya ketakwaan. Karena takwa itu kan hakikatnya bahwa seseorang itu betul-betul melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan. Karena pernah sampaikan ya, definisi takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu ada 4 unsurnya. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Rasa takut yang besar kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil. Memiliki sifat qanaah dengan yang sedikit. Artinya, dia nggak akan rakus dan tamak dengan harta dunia. Yang penting dia lakukan dengan cara yang halal, walaupun sedikit, dia qanaah, dia terima apa yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, unsur takwa itu al-isti'dadu liyaumir rahil. Dia mempersiapkan bekal untuk hari kepulangannya ke kampung akhirat. Ini unsur takwa, umat. Rasa takut yang besar. Orang kalau nggak punya rasa takut, umat, akhirnya dia mengikuti hawa nafsu. Makanya prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa umat? Adanya apa? Al-khauf wa roja. Punya rasa takut, punya rasa harap. Bahkan sebagian ulama berpendapat rasa takut seorang hamba harus lebih dominan sedikit pada saat dia dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat nih umat, peluang kita melakukan maksiat itu besar. Tapi kalau lagi sakit baru ingat mati. Giliran sehat, lupa itu dengan kematian. Makanya peluang melakukan maksiat lebih besar kapan? Lagi sehat apa lagi sakit? Lagi sehat. Harusnya rasa takutnya lebih dominan kepada Allah. Maka ini, takwa ini hilang, akhirnya membuat itu orang itu apa? Cari harta yang haram. Karena rasa takutnya apa? Sudah hilang kepada Allah. Ini yang menjadikan orang itu akhirnya melakukan korupsi, menerima suap. Wah, paling sering ini nyampein ke ASN Bekasi. Kalau Anda ngisi kajian di Pemda selalu ini Anda bawakan hadisnya. La'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Dalam riwayat lain Rasulullah yang melaknat. Rasulullah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Bayangin dapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Nggak takut tuh. Apa bahagianya orang hidup kalau nanti pada hari kiamat dapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah. Gak akan bahagia hidupnya di akhirat. Dapatnya laknat dari Allah dan Rasul. Coba kalau orang itu punya rasa takut, ya Allah, hanya gara-gara suap, ya, dia dapat laknat dari Allah dan Rasulnya, ngapain dia bela-belain nerima suap itu? Nah ini, kenapa orang cari harta yang haram? Rasa takutnya sudah berkurang kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, sebagian orang beranggapan, nah ini anggapan yang salah dan batil, umat.
Mereka cari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang haram, korupsi, suap, menipu, sumpah palsu, riba. Ketika hartanya sudah terkumpul dan banyak, baru dia katakan, kan gampang, saya zakatin, hartanya jadi suci. Subhanallah. Ya, ini pemahaman yang salah fatal. Orang menganggap dia hasilkan hartanya dengan harta haram, setelah itu bisa dibersihkan dengan zakat. Ini pemahaman yang keliru dan salah fatal, Umar. Ya, karena sudah jelas-jelas hadisnya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yaqbalullahu shadaqatan min hulul. Allah tidak akan menerima sodakoh yang berasal dari harta hulul. Harta hulul itu kata ulama, harta yang dihasilkan dari sebab pengkhianatan. Makanya ulama menafsirkannya harta hasil korupsi, harta hasil suap, harta hasil penipuan. Ini masuk dalam hulul ini. Dan Rasulullah sudah sabdakan Allah nggak akan terima. Maknanya ada orang zakat pakai harta haram, Allah nggak terima, malah Allah timpakan dosa kepadanya. Sama saja dia menjadikan ya sodakohnya ini dia mengejek Allah. Sodakohnya dengan harta haram. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-10, apa kata Rasulullah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang disedekahkan itu berasal dari yang baik saja. Nah, ini salah fatal Ummahat. Ada orang yang memiliki pemahaman kayak gini, nggak apa-apa saya hasilkan harta haram, nanti kan bisa bersih dengan cara zakat. Ini pemahaman yang salah dan keliru fatal. Harta yang dia gunakan untuk zakat dan itu harta haram, Allah nggak akan terima dan Allah nggak akan sucikan hartanya, justru dia dapat dosa. Sama aja dia ngejek gitu. Allah dikasihnya dengan sesuatu yang haram. Memberikan sesuatu yang halal saja tapi buruk itu kan sudah dilarang. Ummahat ngasih sodakoh ke fakir miskin buah-buahan yang sudah busuk gimana? Halal enggak? Buah-buahan itu ummahat hasilkan dari yang halal tapi busuk gimana? Diterima tidak? Iya, apalagi itu sudah jelas-jelas haram hartanya. Dari hasil riba, dari hasil menipu, dari hasil korupsi, dari hasil suap, sudah jelas-jelas dihasilkan dari yang haram, nggak akan Allah terima dan Allah nggak akan sucikan hartanya. Maka ini kesalahan pemahaman sebagian Muslim yang menganggap nggak apa-apa mereka kumpulkan harta haram nanti tinggal dizakatkan. Kita lihat hadis selanjutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, "Man jama'a malan haraman, thumma tasaddaqa bihi, lam yakun lahu fihi ajrun, wa kana isruhu alaihi." Barang siapa yang mengumpulkan harta haram, kemudian dia pun menyedekahkannya. Apa kata Rasulullah? Maka dia tidak akan memperoleh pahala darinya dan justru apa? Dosanya terbeban atas dirinya. Jadi jelas umat, dia nggak dapat pahala apapun, sebaliknya yang dia dapat apa? Dosa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dihasankan oleh Syekh Albani. Maka di sini jelas umat, sedekah dan kebaikan itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah, bahkan ia menjadi dosa karena mengumpulkan harta dengan yang haram,
Maka anggapan orang yang menganggap kalau dia menghasilkan harta haram itu bisa disucikan dengan zakat dan sedekah, itu anggapan yang salah dan keliru. Karena justru harta itu akan menjadikan dosa baginya dan dia harus mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat nanti. Ini cara kita mencari nafkah yang halal. Dua syaratnya. Kita tahu ilmu, yang kedua didasari dengan ketakwaan. Ini yang menjadikan kita tidak sembarangan mengambil harta-harta yang belum jelas sekalipun. Maka kita pastikan harta yang kita dapatkan betul-betul harta yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya umahat. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Ini salah satu umahat kunci suksesnya seorang pebisnis dan pedagang. Kalau umahat mau jadi pebisnis dan pedagang yang sukses, salah satu kuncinya senantiasa bersedekah di jalan Allah. Kalau umahat baca bagaimana kesuksesan sahabat-sahabat yang jadi pedagang, Abdurrahman bin Auf, Abu Darda, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Mereka selain jadi pedagang yang sukses, ternyata mereka banyak juga sedekahnya. Makanya salah satu kunci sukses di antara yang menjadi kunci suksesnya para pedagang, kata ulama, kalau mereka mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Kita lihat harta yang sebetulnya hakikatnya milik kita pada hari kiamat itu adalah harta yang kita sedekahkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta kalian di jalan Allah dari sebagian hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian menginfakkannya. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambil yang buruk tersebut, melainkan dengan kalian memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah Allah Maha Kaya dan juga Maha Terpuji. Di sini kita tahu kaidah dalam kita bersedekah, memberikan yang terbaik dan juga diiringi dengan keikhlasan hanya untuk Allah. Syaitan ini selalu membisikkan ke dalam hati dan jiwa kita, umat. Apa yang Allah bisikkan? Rasa takut miskin. Apa yang syaitan bisikkan kepada kita? Rasa takut miskin. Panjang angan-angan. Makanya Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan, yaitu bakhil dan kikir. Jadi memang kerjaannya syaitan tuh mah. Kalau kita mau sodako, jangan, nanti kamu kekurangan. Kalau kita mau sodako, jangan. Nanti kebutuhan ini belum dibuat panjang angan-angannya. Ini cara syaitan. Makanya selalu syaitan itu membisikkan, nanti kamu miskin, nanti kamu kekurangan, nanti buat kamu juga belum. Ini yang akhirnya menggagalkan orang untuk sedekah. Begitu juga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran
dan hadis-hadis yang mendorong kita agar rajin berinfak. Di antaranya surah Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di malam dan siang hari dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Mereka tidak mendapatkan rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, tiap-tiap orang dari kalian pasti diajak bicara oleh Allah, yang nanti dia berdiri di hadapan Allah tanpa seorang penerjemah pun. Lalu ia melihat ke kanan dan ke kiri. Lalu dia melihat tidak ada siapa-siapa kecuali amalnya yang telah ia lakukan. Kemudian dia melihat juga ke kiri. Dia tidak melihat sesuatu kecuali apa yang telah dia kerjakan. Dia melihat ke depan. Dia tidak melihat kecuali neraka di hadapan wajahnya. Maka hindarilah api neraka walaupun bersedekah dengan separuh kurma. Maka kata beliau, janganlah melewatkan hari kalian tanpa sedekah, walaupun sesuatu yang dalam pandangan kalian kecil nilainya. Yazid berkata, dahulu Abu Marsad tidak melewatkan satu hari pun, melainkan dia bersedekah, meskipun hanya bersedekah dengan sepotong kue atau siung bawang. Apa ini siung bawang? Siung itu apa? Oh, satu biji bawang ya. Oh, iya. Tapi lebih enak kan sodakohnya bawang yang sudah matang, Umar. Ya, bawang goreng. Biar memang orang itu makan kan begitu. Ya, kita kasih sodakoh yang orang itu memang pasti mudah memakannya, Umar. Ya, daripada kita kasih sesuatu ya, kita belum tahu orang itu bisa ngolah atau tidak. Ya. Kemudian juga sungguh para malaikat senantiasa mendoakan keberkahan bagi hamba yang suka bersedekah. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kata Rasulullah, tidaklah datang suatu hari bagi seorang hamba, melainkan akan turun dua malaikat setiap pagi hari. Malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah." Dan malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, musnahkanlah orang yang menahan hartanya dan dia tidak mau bersedekah." Berarti tiap pagi hari Ummahat ada dua malaikat yang turun yang senantiasa mendoakan orang yang bersedekah, sebaliknya dia mendoakan kebinasaan kepada harta orang yang ditahan dan dia tidak mau bersedekah. Rasulullah juga menjanjikan harta yang disedekahkan, harta yang tidak akan berkurang, justru bertambah keberkahannya. Dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta yang disedekahkan itu harta yang tidak akan berkurang. Selain itu, sedekah tersebut akan menjadi aset yang terus-menerus mengalir sesudah ia terkubur di dalam tanah. Rasulullah bersabda, sungguh di antara amal kebaikan seorang mukmin yang akan terus menyertainya sesudah dia wafat adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, atau anak soleh yang ditinggalkannya, atau yang dia wakafkan. Ingat Ummahat, yang dimaksud sedekah yang terus-menerus ngalir pahalanya adalah wakaf. Ini yang dimaksud dengan hadis yang masyhur riwayat Muslim. Kata Rasulullah apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3.
Sodakotin jariyatin, sodakoh yang terus menerus mengalirkan pahala. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud sodakoh yang terus berpahala itu adalah wakaf umahat. Dan wakaf itu nggak harus yang besar-besar umahat. Bisa wakaf dengan Al-Quran, dia wakafkan. Ya, bisa wakaf dengan barang yang itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dia wakaf buku-buku agama ya. Dia wakaf karpet ke masjid. Dia wakaf pakaian untuk orang-orang fakir miskin. Ya, itu semuanya adalah bagian dari wakaf yang mengalirkan pahala. Maka yang dimaksud sodakoh yang terus-menerus mengalirkan pahala adalah wakaf. Kemudian kata beliau, karena itulah jangan kalian lewatkan kesempatan untuk bersedekah selama kita masih hidup, hayat masih dikandung badan. Ketahuilah, sedekah yang paling utama saat kita dalam keadaan sehat. Ingat ummahat, jangan giliran sakit baru sodakoh banyak. Justru pahala sodakoh yang besar saat kita sehat. Rasulullah pernah ditanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, ayyus sadaqatin a'zamu ajran indallah. Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar ganjaran pahalanya di sisi Allah? Apa jawabannya Rasulullah? Anta saddaqah wa anta sahih. Engkau bersedekah saat engkau dalam keadaan sehat. Kemudian juga wa anta syahih. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau kikir. Engkau merasa berat untuk mengeluarkan sedekah itu. Justru di saat kita bersedekah dan kita berat tuh ngeluarin itu pahalanya besar, Pak. Padahal kita juga banyak keinginannya, akan pengen beli ini, kan pengen beli ini. Kemudian kita sedekahkan, itu pahalanya besar. Kemudian juga watakhsyal faqr. Sedekah yang besar ganjaran pahalanya di sisi Allah, engkau sedekah dalam keadaan engkau takut miskin. Wa ta'mulul ghina, dan engkau ingin jadi orang kaya tapi engkau sedekah. Maka orang yang seperti ini dia dapat pahala yang besar ketika dia bersedekah. Kemudian kata Rasulullah, janganlah engkau tunda hingga apabila nyawa sudah sampai kerongkongan, baru engkau berkata, ini untuk fulan sekian, untuk fulanah sekian. Ketahuilah harta itu sebentar lagi memang jadi milik si fulan. Jadi sebaliknya ummahat ya, sodakoh dalam keadaan sakit itu pahalanya kecil daripada orang yang bersodakoh dengan dia dalam keadaan sehat. Jadi mumpung sehat banyak sodakoh ummahat. Jangan nunggu sakit baru sodakoh. Kemudian ada beberapa adab ummahat di dalam kita bersodakoh supaya kita tidak menghapuskan pahala sodakoh kita sendiri. Di antara adabnya yang pertama, mengikhlaskan niat ketika bersedekah. Tidak ada unsur ya, ingin dipuji. Kalau kelihatan sama fulana, saya sedekahnya agak gedean ya, karena dilihat oleh orang lain. Giliran sedekahnya nggak dilihat, yang dimasukin cuma 2.000 saja. Maka ini ada unsur apa? Riyaknya, pengen dilihat dan dipuji sama orang. Kemudian juga nggak boleh ada unsur sum'ah. Ini yang selalu Anda ingatkan ummahat. Kenapa sih manusia ini susah ikhlas dalam beramal? Karena mereka ini gila dengan pujian. Mereka cinta sekali dipuji umat. Makanya ummahat juga senang dikasih pujian palsu. Tapi dikasih uang palsu mau nggak? Nggak mau. Dikasih pujian palsu, senang-senang aja. Ih, kamu pinter ya fisikanya ya.
Padahal dulu ketika SMA dapatnya 50. Tapi senang aja tuh dipuji. Ya, karena manusia itu memang gila pujian. Makanya hati-hati, jangan senang-senang kalau dipuji, Mbak. Ya, jangan cinta dengan pujian, cinta dengan popularitas, jauhkan itu. Makanya di antara akhlak para ulama salaf ummahat, dalam buku yang bagus itu Ummahat cari judulnya Aina nahnu min akhlaqis salaf, di mana kita dibandingkan dengan akhlak para ulama salaf. Di antara karakternya ulama salaf, mereka benci dengan popularitas, mereka benci dengan pujian-pujian. Itu yang menjadikan mereka berusaha ikhlas di dalam beramal saleh. Ini ada pertama ya, perhatikan keikhlasan kita. Kita betul-betul ikhlas sedekah bukan karena ingin cari pujian orang, bukan supaya amalan kita diperdengarkan di hadapan orang lain, bukan untuk cari popularitas. Yang kedua, adab kita bersedekah, menyedekahkan dengan harta yang halal. Tadi sudah kita bahas hadisnya riwayat Muslim, la yaqbalullahu shadaqatan min gulul. Allah nggak terima sedekah dari harta hasil khianat. Apakah itu korupsi, apakah itu menipu, apakah itu dia terima suap. Begitu juga hadis yang masyhur, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Ini adab yang kedua, menyedekahkan harta dari harta yang halal. Yang ketiga, menyedekahkan harta yang terbaik, bukan yang buruk. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fi. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, wahai orang yang beriman, infakkanlah harta kalian di jalan Allah dari hasil sebagian usaha kalian, dan jangan kalian sodakohkan yang buruk-buruk, yang kalian pun gak mau untuk memanfaatkan yang buruk itu. Bahkan kalian memicingkan mata kalian ketika mengambilnya. Ini adab yang ketiga, jangan sodakohkan yang buruk. Yang keempat, adab dalam bersodakoh mendahulukan sodakoh kita kepada kerabat-kerabat kita terlebih dahulu. Kalau ada kerabat yang susah, fakir, miskin, itu yang didahulukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalus sodakoh juhdul mukil wabda biman ta'ul. Seutama-utama sodakoh adalah sedekah dari orang yang punya harta sedikit, dan mulailah memberikannya kepada orang yang dia bagian dari tanggungan nafkahmu. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ini disahihkan Syekh Albani. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, shadaqatun 'alal miskin shadaqah. Bersedekah kepada orang miskin yang bukan kerabat, pahalanya satu, pahala sedekah. Shadaqatun 'ala dzil qarabati isnatan. Sebaliknya, sedekah kepada kerabat dekat pahalanya dua. Shadaqatun wasilatun. Dia dapat pahala sedekah, dia dapat pahala menyambung tali silaturahim. Ini adab yang keempat, mendahulukan sedekah kepada kerabat-kerabat kita yang punya hubungan kerabat. Yang kelima, utamakan sedekah, prioritaskan kepada orang yang bertakwa, orang yang taat agamanya ummahat. Kalau kita mau sedekah, dahulukan mereka. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sedekah kepada orang miskin yang tidak soleh, orang miskin yang tidak baik agamanya, bukan. Tapi kita prioritaskan. Kalau ada orang miskin dan dia rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, itu yang kita prioritaskan, kita bantu, kita sedekah kepada mereka. Walaupun boleh saja
Tetap kita bersedekah kepada orang miskin walaupun dia nggak taat, tetap boleh. Tapi pahalanya lebih besar kalau kita sedekah kepada orang miskin yang dia bertakwa dan senantiasa taat kepada Allah. Di sini dibawakan dalil umahat. Kalaupun kita sedekah kepada orang yang tidak bertakwa, tidak taat, tetap sedekah kita diterima. Sampai Rasulullah mengabarkan ada seorang laki-laki yang dia bersedekah tapi sedekahnya salah. Tapi niatnya benar. Dia tadinya niat sedekah bantu orang ini ikhlas karena Allah. Tapi ternyata yang dia bantu siapa? Pencuri. Dia sedekah kepada pencuri. Dia sedekah kepada pelacur. Dia sedekah kepada orang kaya. Tapi Rasulullah kabarkan tetap dia dapat pahala atas apa yang dia sedekahkan. Nah, ini orang sedekah tapi keliru memberikannya. Apakah dia nggak dapat pahalanya? Tetap dia dapat pahalanya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Asar jam berapa, Mbak? Ya, 3:4 ya? Wah, berarti materinya sampai sini aja dong. Sampai yang kelima. Satu lagi lah. Yang keenam, umahat. Adabnya dalam bersedekah, sembunyikan sedekah yang kita berikan. Sembunyikan umahat. Usahakan gak ada orang yang tahu sampai suami dan anak kita nggak tahu. Orang tua kita nggak tahu. Ya, karena itu lebih menjaga keikhlasan kita. Sering anak ceritakan kisahnya Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau kalau sedekah, bawain makanan untuk fakir miskin jam 1 malam. Beliau taruh itu gandum-gandum di depan rumah fakir miskin. Nggak ada orang yang tahu. Orang lagi enak-enaknya tidur. Ya. Tapi kapan warga Madinah tahu itu perbuatannya? Zainal Abidin ini ketika dimandikan jenazahnya. Di punggungnya banyak bekas-bekas, dia mengangkat karungan-karungan gandum. Dan setelah dia meninggal, nggak ada lagi gandum-gandum di depan rumah fakir miskin. Ini kan yang indah, Mbak. Orang baru tahu amal soleh kita setelah kita wafat. Kita nggak bisa riak lagi tuh. Kita nggak bisa sum'ah lagi. Karena sudah selesai, kita meninggal. Ini yang paling indah, Mbak. Amalan kita baru diketahui orang di saat kita sudah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan Rasulullah menjamin orang yang mensodakohkan hartanya dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu, maksudnya orang dekatnya juga nggak tahu, ini orang yang dapat naungan Allah di padang mahsyar nanti di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Maka usahakan umahat ya, kalau sedekah sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu dan nggak perlu diceritain. Kita kan suka begitu tuh, ya, pengen aja nyeritain amal soleh kita. Itu yang justru merusak keikhlasan kita. Cukup kita dan Allah saja yang tahu, itu lebih menjaga keikhlasan kita. Dan Rasulullah janjikan di padang mahsyar orang yang seperti itu dapat naungan Allah di saat tidak ada naungan yang lain. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk materi yang dicukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kakak laki-laki beda ayah beda ibu boleh jadi wali nikah untuk adik perempuan yang seibu? Tidak ada kakak laki-laki yang seayah. Paman dari pihak ayah juga tidak ada.
Apakah lebih baik memakai wali hakim atau boleh kakak laki-laki yang seibu? Wallahu alam, kakak laki-laki kalau masih ada yang seayah itu lebih utama. Dia yang jadi wali nikah. Tapi kalau tidak ada, maka dahulukan kakak laki-laki seibu. Baru kalau tidak ada juga, baru boleh wali hakim. Jadi tetap boleh kakak laki-laki seibu walaupun beda bapak jadi wali hakim kalau memang tadi ya tidak ada kakak laki-laki seayah, tidak ada kakak laki-laki sekandung. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz, bagaimana hukum menghadiri acara pengajian menjelang pernikahan salah seorang kerabat? Apakah ada dalil tentang hal ini? Boleh saja, Umar. Ya, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada ritual-ritual khusus di sana. Misalnya ada zikir ratusan kali, ya. Adapun cuma menghadiri pengajian yang di situ paling isinya tausiah, ya, ceramah, maka itu diperbolehkan, ya, selama tidak ada tadi ya ritual-ritual khusus, ada bacaan-bacaan doa tertentu, ada zikir-zikir tertentu, maka itu nggak boleh. Selama tidak ada itu, maka boleh saja menghadiri pengajian ketika menjelang pernikahan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, pernah dengar ceramah Ustaz Khalid bahwa kalau mau sedekah jangan lihat-lihat, tidak peduli dia penipu atau bukan. Karena sesungguhnya kita lebih butuh sodakoh itu daripada orang yang minta sodakoh. Tapi ada juga, saya pernah baca, kita jangan asal kasih sodakoh untuk menjaga perasaan orang-orang yang bersusah payah, bekerja, berusaha, namun penghasilannya sedikit. Ya, yang dimaksud di sini ummahat, kita tidak dilarang untuk bersedekah kepada siapapun, tapi tetap ada prioritas supaya hasil pahalanya lebih maksimal. Karena beda ummahat. Ummahat kasih makanan ke orang yang bertakwa dengan ummahat kasih makanan sama orang yang nggak pernah sholat. Orang yang dia bertakwa, dia akan gunakan energinya untuk apa? Untuk beramal soleh. Maka beda tuh dari sisi pahalanya. Maka tetap kita harus punya skala prioritas di dalam bersedekah. Beda kalau memang yang utama-utama ini susah kita dapetinnya. Baru ya udah kita pilih siapa saja untuk disedekahkan. Tapi selama yang kita cari itu, yang prioritas itu ada, ya itu yang kita prioritaskan. Oh ternyata ada kok orang soleh yang miskin. Oh ternyata ada kok orang fakir yang dia bertakwa. Kalau itu yang ada, ya sudah itu yang prioritas. Kecuali tadi itu susah kita dapatkan dan tidak kita dapatkan di lingkungan kita, baru kita sedekah kepada siapa saja. Memang betul kita lebih butuh sodakoh tersebut daripada orang yang disodakohkan karena kita butuh pahala umat. Dan sodakoh yang kita berikan itu akan jadi investasi kita pada hari kiamat nanti. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan online. Ustaz izin bertanya. Nanti ada pemilihan bupati dan gubernur. Kami ada utusan dari salah satu calon untuk mensosialisasikan namanya dan setelah itu memberikan cenderamata, kipas tangan dan satu pisau yang ada gambar calonnya. Apakah barang ini boleh diambil? Semua warga dikasih barang yang sama. Kalau kita mau warok umah, nggak usah diterima. Ulama salaf dulu, kalau mereka tahu yang memberikan itu punya tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi, mereka nggak mau menerimanya. Ini kalau umat mau punya sifat warok dan zuhud. Ya, Anda tanya, ketika memberi ini, yang memberi ini punya tujuan nggak umat? Tujuannya apa? Supaya dipilih. Ya,
maka lebih baik nggak usah diambil, ya, karena kita akan merasa, oh dia sudah baik, kita berhutang budi sama dia. Ya, nggak perlu mah. Kalau ada orang ngasih sesuatu dengan tujuan supaya meraih keuntungan duniawi, lebih baik kita tidak terima. Nah, ini banyak diriwayatkan dari ulama salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri, Imam Hasan Al-Basri. Mereka kalau tahu nih yang memberi itu orang yang memang dia ingin jadi penguasa, ada kepentingan-kepentingan, maka mereka tidak mau menerima hadiah tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Izin bertanya di luar tema. Saat ini Ana sedang dipoligami, subhanallah. Besar ini pahalanya yang dipoligami ya. Namun saat menikah dengan istri keduanya, si istri minta suami berjanji padanya untuk menceraikan Ana. Nauzubillah. Sedangkan pada Ana suami bilang bahwa tidak akan pernah mentalak Ana. Sekarang istri kedua ini nagih janji suami dengan terus membujuk suami dan diberi batas waktu sampai akhir tahun. Jika Ana tidak ditalak, maka ia memilih untuk berpisah dengan suami Ana. Suami sudah mencoba menasehati dengan berbagai alasan, tetapi istri keduanya tetap teguh dengan pendiriannya bahwa ia tidak ingin berbagi. Mohon sarannya Ustaz agar apa yang harus suami Ana lakukan. Apakah janji itu bisa gugur karena menyangkut runtuhnya rumah tangga Ana? Dan apa yang sebaiknya Ana lakukan? Apakah Ana sebaiknya ngalah semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga Ana mengingat anak-anak masih kecil? Ini salah suaminya ini. Ya. Kenapa kok? Oh dia sampai janji, tapi nggak sampai sumpah ya? Kalaupun dia sampai sumpah, sumpahnya harus dibatalkan karena mengandung apa? Mudorot. Selama istri pertama dia tunaikan hak-hak suaminya, dia tidak melakukan perkara-perkara yang keji, maka nggak boleh ya sang suami menceraikan istri tanpa ada alasan syar'i. Itu kezoliman, ya. Maka nggak boleh juga ini istri kedua nuntut supaya menceraikan istri pertama. Selama istri pertama masih menunaikan hak-hak suami, tidak pernah berbuat perbuatan keji, senantiasa menjaga kehormatannya, maka nggak boleh sang suami tadi sampai berjanji demi menikahi istri kedua ini, dia mau menceraikan istri pertama. Nggak boleh ditunaikan janjinya. Ya, selama dia tidak bersumpah, maka nggak ada kafaratnya, Umar. Selama dia tidak bersumpah, kecuali dia sumpah. Kalau dia sampai bersumpah, maka ada kafaratnya. Kafarat sumpah itu yang pertama apa? Dia memberikan makan kepada 10 orang miskin. Makanan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau dia nggak mampu, baru dia puasa selama 3 hari. Maka nggak perlu suami memenuhi janjinya. Hanya dia bertaubat saja kepada Allah bahwa dia salah dalam mengucapkan janji. Adapun istri kedua yang nuntut ini ya sudah, sang suami harusnya berani melepaskan istri yang kedua ini. Karena nggak mungkin ada orang yang dia niatnya baik untuk menjalin hubungan rumah tangga, tapi dia berbuat zalim kepada yang lain. Ya, nggak boleh ini istri kedua minta supaya suami menceraikan istri pertama. Ini zalim, ya, kezaliman. Kalau memang mau bersama ya sudah, bareng-bareng menjalin rumah tangga. Nah ini kadang poligami kalau tanpa ilmu dijalankannya jadi mudarat. Ya, makanya harusnya menjalani poligami ini disertai dengan ilmu. Gak boleh ada yang terzolimi di sini. Istri pertama tetap dia perlakukan dengan baik, istri kedua tetap dia perlakukan dengan baik.
Dan kalau nuntut tadi istri kedua, nggak boleh untuk dituruti. Kalau memang dia mau lepas, ya silakan. Ya, sang suami harus berani melepaskan yang kedua, karena yang pertama ini nggak salah apa-apa kepada suami ini, tetap menunaikan haknya. Apakah benar dengan perbanyak doa bisa mengubah takdir? Doa itu bagian dari takdir, Ummahat. Doa itu bagian dari takdir. Maka doa itu bisa mengubah takdir yang ada dalam catatan malaikat saja. Adapun yang ada dalam Lauhil Mahfuz tidak bisa berubah. Maka yang dimaksud hadis Rasulullah, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, itu maksudnya takdir yang ada dalam catatan malaikat. Itu yang bisa diubah, yaitu takdir sepanjang umur, takdir tahunan, dan juga takdir harian, itu bisa berubah sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sedekah kepada saudara dengan orang yang soleh, mana yang lebih utama, Ustaz? Yang lebih utama kepada saudara kerabat dekat. Karena tadi Rasulullah menjanjikan dua pahalanya. Jadi sedekah kepada kerabat lebih didahulukan daripada kepada yang soleh tapi dia bukan kerabat. Bolehkah kita bersedekah kepada agama lain? Selama masih ada kaum muslimin yang butuh sedekah, maka harusnya kepada sesama muslim dulu. Kecuali kaum musliminnya sudah kaya semuanya. Sudah nggak ada lagi yang mau minta sedekah, baru kepada orang kafir. Maka hukumnya tidak boleh sedekah kepada agama lain selama masih ada kaum muslimin yang butuh sedekah. Kecuali kaum muslimin itu sudah tidak ada lagi yang butuh sedekah. Ustadz, adakah patokan sedekah berdasarkan penghasilan? Takutnya kurang atau pelit. Misal berapa persen seperti zakat. Kalau zakat kan sudah jelas 2,5% dari zakat. Misalnya kita punya uang tabungan yang sudah mencapai nisab dan dia sudah berlalu selama 1 tahun, maka dikeluarkannya 2,5%. Adapun sedekah tidak ada ukurannya. Yang penting dia lakukan istiqomah walaupun sedikit tadi. Karena ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah, sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah adalah dia yang dilakukan secara kontinu walaupun itu sedikit. Jadi nggak ada batasannya kalau sedekah. Nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Yang penting dari istiqomahnya dan dia senantiasa bersedekah. Kalau hadiah untuk non-muslim boleh, iya. Kalau hadiah boleh. Kalau hadiah boleh kita berikan kepada non-muslim dan kita berharap non-muslim itu masuk ke dalam agama Islam. Ya, apalagi non-muslim tetangga kita boleh kita berikan hadiah kepadanya. Wallahu ta'ala alam bissawab, karena waktunya akan azan salat asar Ummahat. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.